Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahru Rozi, mahasiswa Universitas Tangerang Raya, kelas B Manajemen, ingin mempresentasikan tentang sumber hukum agama Islam menurut ijtihad. Pokok bahasannya yaitu pengertian ijtihad, 3 hal yang harus ada dalam ijtihad, mengapa harus ada ijtihad, hukum ijtihad, 3 syarat ijtihad, dan yang terakhir 3 langkah ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad dalam pengertian bahasa adalah mengerahkan kesanggupan dalam mewujudkan suatu perkara yang mengharuskan adanya beban dan kesulitan. Adha bin Khalil, Taisir al-Wusul ilal Usul, halaman 257. Menurut istilah ulama usul fikih, ijtihad adalah mengerahkan segala kesanggupan dalam mencari hukum syara yang zani atau bersifat dugaan sampai batas dia merasa tak mampu lagi menambah kesanggupannya. 3 hal yang harus ada dalam ijtihad. Berdasarkan definisi ijtihad sebelumnya, menurut Imam Taqiyuddin Nabhani, berarti dalam aktivitas ijtihad harus ada 3 hal, yaitu ada upaya maksimal mengerahkan segala kesanggupan. 2. Hasil ijtihad berupa hukum syara yang bersifat zani. 3. Sumber ijtihad adalah nas-nas syariah, Al-Quran, dan Sunnah. Mengapa harus ada ijtihad? 1. Sebab banyak masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya cloning, bayi tabung, dan lain-lain. 2. Padahal manusia wajib terikat dengan hukum syara dalam segala perbuatannya, termasuk dalam masalah-masalah baru. 3. Maka ijtihad menjadi wajib berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, yang artinya kewajiban yang tak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya. Maka ijtihad itu wajib, sebab tanpa ijtihad tak mungkin seseorang terikat dengan hukum syara pada masalah-masalah baru. Hukum ijtihad. Ijtihad hukumnya adalah fardu atau wajib, namun bukan fardu ain, melainkan fardu kifayah. Artinya, jika ada sebagian kaum muslimin yang telah melaksanakannya, yaitu berijtihad, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lainnya. Ijtihad telah disyariatkan berdasarkan dalil as-sunnah. 1. Sunnah kauliyah. Jika seorang hakim berijtihad dan benar, maka dia mendapat 2 pahala. Dan jika dia berijtihad dan salah, maka dia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum ijtihad. 2. Sunnah takririyah. Setelah selesai perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin mengejar Yahudi hingga ke Bani Quraizah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah seorang pun sholat asar hingga dia sampai di Bani Quraizah." Sebagian memahami sabda itu apa adanya dan sholat asar di kampung Bani Quraizah meski sudah masuk maghrib. Sebagian memahami sabda itu maksudnya hanya untuk mempercepat kaum muslimin sampai di kampung Bani Quraizah dan sholat asar di jalan pada waktunya. Kedua versi pemahaman ini ijtihad dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 syarat ijtihad. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani,
Dalam at-tafkir syarat istihad ada 3, yaitu 1. Memahami fakta masalah yang akan dihukumi. 2. Memahami pengetahuan bahasa Arab al-ma'arif al-lugawiyah seperti nahwu, saraf, dan lain-lain. 3. Memahami pengetahuan syariah seperti usul fikih, ulumul Quran, mustahal hadis, dan lain-lain. 3 langkah istihad. Menurut Syekh Atta bin Khalil, ada 3 langkah dalam beristihad, yaitu 1. Memahami fakta masalah yang akan dihukumi. 2. Mengkaji nas-nas syara yang terkait dengan masalah tersebut. 3. Mengistinbat hukum syara dari nas-nas syara tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.